Bincang Sehat STG, Probio, We Love, We Care, We Share. Untuk sahabat sehat Indonesia, masihkah Anda setia bareng sama kita? Seharusnya masih ya, karena memang bahasan kita kali ini juga sangat luar biasa sekali. Nah, kita hari ini juga sudah menghadirkan narasumber. Jadi kalau misalkan Anda bergeser, nampaknya ini sangat disayangkan sekali ya. Oke, sahabat sehat Indonesia, diabetes mellitus, hari ini tema kita. Ini kalau kita membicarakan terkait dengan diabetes mellitus, ini memang sangat panjang sekali. Hampir setiap orang atau setiap individu ini memiliki gejala yang berbeda dengan rasa-rasa yang berbeda. Apalagi ketika mengkonsumsi obat-obatan yang dimix dengan STG dan sebagainya, nanti pun juga pastinya hasilnya akan berbeda dengan proses yang berbeda pula. Baik, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan kenapa kita bisa terkena diabetes mellitus. Nah, Mas Ali, kalau saya pernah mendengar diabetes itu ada beberapa tipe. Sebenarnya dari diabetes ini ada berapa tipe ini, Mas Ali? Ya, lebih familiar diabetes mellitus ini ada dua tipe ya, tipe 1 dan tipe 2. Nah, untuk diabetes tipe 1 ini penyebab utama ini mungkin belum diketahui. Namun sejak lahir kelenjar organ pankreas ini sudah tidak bisa berfungsi optimal dalam menghasilkan insulin. Nah, akibatnya dari masa kanak-kanak, masa pertumbuhan ini rentan terjadi gangguan diabetes. Ini kadang-kadang ada yang sangat tergantung dengan injeksi insulin. Nah, diabetes tipe 1 ini adalah penyakit jangka panjang karena ada faktor keturunan ya. Nah, dalam diabetes tipe 1, pankreas tidak mampu memproduksi cukup insulin sehingga hormon yang diproduksi oleh sel beta di dalam pankreas ini tidak bisa berperan aktif untuk mengontrol gula darah. Nah, sejak dini bahkan sejak masa pertumbuhan ini sudah terdeteksi. Alangkah baiknya apabila faktor-faktor keturunan ini dengan sejak dini sudah diketahui dan sejak dini pula harus segera diatasi atau dikendalikan seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan memang untuk diabetes yang faktor yang tipe 1 ini adalah faktor keturunan. Jadi kalau memang sudah ada di dalam keluarga itu ada yang terkena diabetes, nah ini kita bisa mengantisipasi gitu ya. Jadi dalam arti di situ nanti biar siapa tahu dengan antisipasi lebih awal, jadi ini tidak akan terjadi lebih parah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mungkin biasanya akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, nanti kalau misalkan kita bisa antisipasi sebelumnya, jadi ini tidak akan separah dari keluarga yang memang sudah terinfeksi atau mungkin sudah mengalami indikasi diabetes tipe 1. Nah, makanya yang paling bahaya apabila sudah terindikasi diabetes tipe 1 dan tidak mengetahuinya. Ini yang paling bahaya kalau terkena hiperglikemia atau kadar gula darah melonjak secara cepat pada waktu yang cepat pula. Ini yang sangat berbahaya karena bisa mengancam jiwa. Nah, berbeda dengan diabetes yang tipe 2. Ini penderita ini secara lahir mungkin tidak memiliki gangguan ya. Diabetes tipe 2 ini secara lahir tidak memiliki gangguan pada pankreas. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia dan pola makan yang serta kondisi lingkungan mungkin juga dapat menyebabkan menurunnya kinerja kerja organ pankreas. Nah, diabetes tipe 2 ini jenis yang paling umum terjadi, sekitar 95% kasus ini diabetes tipe 2. Penyakit ini menyerang pada semua orang di usia-usia yang rentan, ini usia 40 tahun ke atas. Jadi kalau tadi yang diabetes tipe 1 ini bisa dengan usia yang lebih sedikit gitu ya? Ya, lebih muda. Lebih muda. Kalau lebih 40 tahun ya biasanya 90% atau 95% lah ini diabetes tipe 2. Oke, jadi diabetes memang ada dua tipe ya. Ini yang sering menyerang di usia-usia muda ini adalah diabetes tipe 1. Karena terjadi karena ada faktor keturunan juga ya. Kemudian dan ini penderita diabetes tipe 2 ini sering kali tidak terdiagnosis sejak awal, dan ironisnya baru terdiagnosa apabila sudah terjadi komplikasi biasanya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia
yang hari ini juga masih stay tune bareng sama radio kesayangan Anda di seluruh wilayah Indonesia hari ini. Jadi kita kalau membahas seputar diabetes nanti pastinya insya Allah kita akan mengupas habis dan perbincangan kita juga akan semakin seru nanti kesananya ya. Iya. Baik, nah ini kalau yang sering terjadi di masyarakat ya, ini biasanya orang itu mengatakan diabetes itu bukan tipe 1 sama tipe 2, tapi lebih sering mengatakan ada diabetes kering dan diabetes basah karena dominan dengan luka ya kalau diabetes basah. Tapi kalau yang kering kan tidak, biasanya nggak ada lukanya. Nah, sebenarnya ini tuh memang bisa dikatakan diabetes kering dan diabetes basah atau masih masuk di kategori tipe-tipe tadi? Ya, ini pendapat awam memang diabetes itu ada yang mengatakan kering dan basah. Kalau gini, karena diabetes yang kering itu cenderung kan kulitnya terus pucat, terus semakin kurus. Nah, tapi pada dasarnya diabetes kering dan basah ini sama-sama bisa luka dan sama-sama berbahaya. Nah, banyak juga yang faktor diabetes tipe 1 luka juga susah sembuh. Diabetes tipe 2 ini bisa gemuk, bisa kurus. Luka ya sama saja, luka juga tetap susah sembuh. Karena apa? Pada luka terkait diabetes ini ciri-cirinya lukanya itu kan tidak terasa sakit karena sudah mati rasa. Terkait peredaran darah kan sudah tidak lancar ya. Terus bau, biasanya ciri-cirinya seperti itu. Berbeda dengan luka-luka koreng lainnya, tapi kalau diabetes itu cenderung bau dan luka itu tidak terasa sakit, cuma itu. Kalau bahasa medisnya ini apa ini? Bukan lagi diabetes kering sama basah kan? Iya, makanya pada orang-orang awam yang tahu ya cuma diabetes kering, diabetes basah gitu saja. Iya. Pada dasarnya luka itu, ini saya sampaikan ya, luka itu kan bisa terjadi pada penderita diabetes kering pun bisa terjadi luka. Oke. Cuma prosentasenya kecil gitu saja. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan diabetes itu bukan dikatakan santai sih, tapi yang konon katanya orang awam bilang ini adalah kering. Jadi luka bisa saja terjadi pada diabetes kering seperti itu. Bisa saja terjadi. Tapi dalam proses penyembuhan ini sama-sama. Kalau memang ada luka ya memang agak sulit. Sulit keringnya, lama gitu ya. Oke, dan nanti kita akan berlanjut ya untuk segmen berikutnya karena memang masih banyak sekali yang perlu kita bahas di sini di Bincang Sehat bersama STG Probio. Nah, ini buat Anda semuanya yang masih setia barengan sama kita, juga saya informasikan kembali, barangkali Anda memiliki pertanyaan atau mungkin keluhan dengan kesehatan Anda pun juga bisa berkonsultasi di call center kami di 08213245479. Nah, insya Allah nanti kita akan menjawab keluhan Anda di sana ya. Bebarengan sama STG Probio, probiotik alami yang sangat ampuh untuk segala macam penyakit ya. Dan juga perlu saya informasikan, STG Probio ini merupakan herbal dan organik yang pusatnya ada di Tanggung Gunung Tulungagung. 100% kualitasnya best seller, dan satu lagi ini sudah ada izinnya di Badan POM, dan satu lagi ini juga sudah bersertifikat halal dari MUI. Jadi untuk Anda semuanya yang mungkin mau mengkonsumsi STG Probio ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, untuk pencegahan Anda bisa konsumsi 2 kali sehari, mulai dari pagi 2 seloki, kemudian mau tidur 2 seloki. Nah, pada Anda yang memiliki keluhan dengan kesehatan, silakan dosisnya nanti bisa ditambah seperti itu Mas Ali ya. Iya. Oke, dan kita akan kembali lagi sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share.